Julia Kristeva termasuk filosof yang gayanya post-strukturalis. Ini lagi-lagi istilah filsafat, harus pelan-pelan menjelaskannya. Yang pertama, pahami dulu strukturalisme. Jadi strukturalisme itu secara umum pandangan dalam filsafat yang melihat bahwa segala sesuatu termasuk budaya pemikiran manusia itu lahir secara ajek sesuai strukturnya. Strukturalisme itu kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemek. Kalau orang Madura mesti nek ngomong keras. Kalau orang Barat mesti lidahnya agak itu, nek ngomong R mesti R. Kalau orang itu strukturalisme. Orang Islam mesti ngamuan, itu strukturalisme. Orang selalu begitu. Jadi melihat ada struktur di belakang subjek yang inilah nanti yang menentukan apa model, apa bentuk si subjek. Itu namanya strukturalisme. Yang belajar filsafat mesti ngeyelan nanti. Mesti debat tidak mau kalah. Nah, itu namanya strukturalisme. Ada pola-pola pasti yang membentuk dirinya subjek. Nah, gaya strukturalisme ini nanti dikritik dan diruntuhkan oleh sekelompok filosof yang dikenal sebagai para filosof post-strukturalis. Katanya para filosof post-strukturalis ini tidak ada yang ajek kayak gitu. Orang Jawa yang keras dan ngamuan juga ada. Orang Madura yang lembut juga banyak. Orang Islam yang tidak ngamuan juga lebih banyak. Yang ngamuan karena sering jadi berita seolah-olah Islam itu ngamuan semua. Padahal mungkin lebih banyak yang tidak ngamuan. Jadi tidak ada struktur tetap itu. Termasuk Julia Kristeva, termasuk Jacques Derrida, termasuk Roland Barthes, termasuk Michel Foucault dan kawan-kawan. Mereka dikenal sebagai filosof post-strukturalis. Tidak percaya ada pola yang pasti. Tidak mesti yang ngaji filsafat ini terus jadi kritis, jadi pinter mikir, jadi toleran, wawasannya luas. Tidak mesti. Yang filosof kaku juga banyak. Orang pinter yang merasa dirinya lah satu-satunya yang pinter dan ngerti jauh lebih banyak. Jadi itu yang dikritik oleh poststrukturalis, yaitu asumsi-asumsinya poststrukturalis. Yang pertama, antifondasionalis. Antifondasionalis itu tidak ada landasan yang pasti, yang tetap dari sebuah ide, gagasan, pemikiran, aksioma-aksioma yang tetap harus bertindak. Dunia manusia itu selalu berubah, tidak pasti. Jadi antifondasionalis, jangan ketipu. Hal yang sama kadang maknanya bisa sangat jauh berbeda. Kopiah itu bisa simbol santri, atau zaman dulu bisa simbol PKI misalnya. Bukan sorban itu bisa simbol kesolehan kiai, bisa simbol kekakuan Wahabi. Iya kan? Tidak ada landasan yang pasti. Jin itu bisa simbol anak gaul, bisa simbol anak malas. Gak pernah dicuci karena biasanya berbulan-bulan. Jadi antifondasionalis. Yang kedua, realitas. Itu tidak ada realitas sejati, realitas hakiki. Realitas itu selalu representasi. Kan? Present itu tampilan, itu berarti apa? Tampilan ulang. Selalu sifatnya representasi. Siapa yang menampilkan ulang? Manusia, subjek. Jadi dia selalu mewakili apa? Itu kan representasi.
Dia selalu menggambarkan apa. Kacamata ini nggak sekedar kacamata, ternyata kadang dia direpresentasikan sebagai simbol kecerdasan. Laptop ini nggak sekedar laptop, dia representasi dari sudah modern, kemodernan. Jadi tidak pernah realitas itu bagi manusia, dia tidak selalu bunyi sesuai dirinya, tapi dipresentasi ulang oleh manusia dengan makna-makna baru. Itu namanya representasi. Masjid ini sebenarnya kan gampangannya kan tempat ibadahnya umat Islam. Tapi dia bisa bermakna macam-macam. Bagi orang yang tidak suka masjid, dianggap ini tempatnya kelompok radikal misalnya, yang benci sama Islam. Bagi takmir mungkin ini tidak sekedar tempat ibadah, tempat kos gratis segala. Loh ya contoh nih, mungkin gitu. Nih orang ini ya apa-apa. Jadi representasi. Oke, mungkin bagi tukang-tukang becak, bagi yang butuh istirahat gratis daripada ke hotel mahal-mahal, tidur aja di masjid gratis. Kan itu ada cerita kiai sama santrinya satu ketika ke Jakarta, masuk hotel. Terus ada cowok sama cewek siang-siang masuk, cuma setengah jam sudah keluar, 1 jam sudah keluar. Pak Yainya heran, itu ngapain ya setengah jam sudah keluar, bayar mahal-mahal, mbok istirahat di musola saja, gratis. Jadi ya enggak tahu ya, kalau teman-teman jam-jaman di hotel itu ngapain saya juga enggak tahu. Mungkin tadarusan sebentar, atau tahajud sebentar. Oke, jadi selalu representasi. Dan aktornya siapa? Manusia. Manusia dia selalu jadi subjek yang ngasih makna sehingga realitas jadi representasi. Oke, ngaji filsafat ini mungkin ya mana harafiahnya ya ngaji aja, tapi di kepalamu kan dia maknanya macam-macam. Mungkin ada yang maknanya ngaji filsafat adalah daripada nganggur, ada yang maknanya lumayan, belajar filsafat gratis, dapat minum gratis, ada yang macam-macam di kepalamu, caramu memaknai. Nah, terus biasanya bagi orang post-strukturalis, tema-tema Tuhan lah, kebenaran lah, keindahan lah, kesejarahan lah, kemanusiaan, tema-tema itu semuanya sifatnya wacana, diskursus ya. Jadi diskursus itu ya pertemuan antar epistem. Jadi wilayahnya wilayah intersubjektivitas. Jadi wilayah ya hanya wacana. Kalau kalian ngomong itu loh, cuma wacana. Jadi medan pertemuan antar pemikiran, diskursus. Ya meskipun nanti ada sangkan parannya, ada hubungannya dengan konteks sosial budaya, tapi sifatnya sifat diskursus, sifat wacana. Itu post-strukturalisme. Dan yang terakhir, biasanya ciri umumnya post-strukturalisme itu tekstualisasi. Semuanya diposisikan sebagai teks. Apakah itu pengetahuan, apakah itu manusia, subjek, apakah itu masyarakat. Ketika diperlakukan sebagai teks, berarti dia bisa layak dibaca sebagaimana kalian baca buku. Dipahami, ditafsirkan, dilihat konteksnya, dan seterusnya. Jadi namanya tekstualisasi. Jadi hasilnya tekstualisasi itu nanti apa? Wacana. Hasilnya wacana itu apa biasanya? Pemaknaan-pemaknaan atau representasi. Jadi harusnya nanti semacam itu, dengan manusia sebagai subjeknya, aktornya. Jadi itu cirinya post-strukturalisme.